Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisat Abdillah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jejak salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Sebuah kekuatan yang pernah menjadikan Mesir sebagai pusat dunia, yaitu dinasti Fatimiyah. Oke, yang pertama, dinasti ini itu berkuasa dari tahun 909 hingga 1171 Masehi. Berbeda dengan dinasti besar lainnya pada masa itu, Fatimiyah beraliran Syiah Islamiyah dan mengklaim garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Inilah mengapa mereka disebut Fatimiyah. Kisah mereka bermula bukan di Mesir melainkan di Ifriqiya atau wilayah Tunisia dan Maroko sekarang, didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Dan mengapa mereka berdiri? Mereka hadir sebagai respon politik dan tandingan terhadap dinasti Abbasiyah di Baghdad yang saat itu dianggap lemah dan telah menyimpang. Tujuan besar mereka adalah menyatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan Imam Syiah. Dan selanjutnya, titik balik sejarah terjadi pada tahun 971 Masehi di bawah komando Jenderal Zauhar As-Siqili. Pasukan Fatimiyah berhasil menaklukkan Mesir. Ini bukan sekadar penaklukan biasa, ini adalah awal dari era baru. Langkah strategis langsung diambil. Mereka mendirikan kota baru yang kita kenal sekarang sebagai Al-Qahirah atau Kairo. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Afrika Utara ke Mesir, menjadikan wilayah ini basis ekspansi ke Syam dan Hijaz. Yang menarik, periode ini menciptakan fragmentasi unik di dunia Islam. Bayangkan ada 3 khalifah besar yang saling bersaing di waktu yang sama. Pertama, Abbasiyah di Baghdad yang beraliran Sunni dengan otoritas tradisionalnya. Yang kedua, Umayyah di Cordoba, Spanyol yang menjadi pusat peradaban Islam di Eropa. Dan yang ketiga, Fatimiyah di Kairo, kekuatan maritim dan ekonomi baru yang beraliran Syiah. Ada beberapa tokoh-tokoh muji di peradaban ini. Kita sudah menyebut Ubaidillah Al-Mahdi, sang pendiri. Lalu ada Al-Mu'izz Lidinullah, sang penakluk Mesir dan pendiri Kairo. Kemudian ada Al-Aziz Billah yang membawa masa puncak kemakmuran dan dikenal akan toleransi beragamanya, serta Al-Hakim bi Amr Allah, sosok kontroversial namun pelindung ilmu pengetahuan. Di bawah kekuasaan mereka, ekonomi Mesir meroket. Fatimiyah berhasil menguasai Laut Merah, yang artinya mereka mengalihkan rute perdagangan rempah-rempah dari Teluk Persia ke Mesir. Kairo pun berubah menjadi pusat ekonomi global. Dan selain perdagangan, administrasi yang efisien memastikan irigasi Sungai Nil terkelola dengan baik, menjadikan Mesir lumbung pangan yang subur. Industri tekstil pun maju pesat. Kain linen dan sutra kualitas tinggi yang disebut tiras menjadi komoditas ekspor utama yang sangat dihargai hingga ke Eropa. Selanjutnya, tapi kekayaan bukan satu-satunya warisan mereka. Fatimiyah sangat mencintai ilmu pengetahuan. Salah satu bukti terbesarnya adalah Universitas Al-Azhar, didirikan pada 970 sampai 972 Masehi. Awalnya ini adalah masjid dan pusat pembelajaran ajaran Syiah Islamiyah. Kini Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Selanjutnya, selain itu ada lembaga bernama Darul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang didukung penuh oleh dinasti. Disinilah lahir tokoh-tokoh hebat dengan nama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hizan. Beliau adalah bapak optik modern. Di bawah naungan Khalifah Al-Hakim, ia menulis kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Karyanya ini merevolusi pemahaman dunia tentang cahaya,
penglihatan, dan meletakkan dasar metode ilmiah eksperimental. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi dan perdagangan. Jalur perdagangan yaitu menguasai Laut Merah, mengalihkan rute perdagangan rempah-rempah dari Teluk Persia ke Mesir, menjadikan Kairo pusat ekonomi global. Di pertanian, Mesir yang subur menjadi lumbung pangan. Administrasi yang efisien memastikan irigasi sungai Nil terkelola dengan baik. Yang ketiga, industri tekstil, produksi kain linen dan sutra berkualitas tinggi atau tiras menjadi komoditas ekspor utama yang sangat dihargai di Eropa. Selanjutnya faktor kemundurannya, seperti rute yang berputar, kejayaan Fatimiyah pun menemui akhirnya. Ada kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal terjadi perebutan kekuasaan antara wazir atau menteri serta konflik faksi militer antara pasukan Berber, Turki, dan Sudan. Khalifah pun melemah dan hanya menjadi simbol boneka. Kondisi diperparah oleh bencana alam. Terjadi peristiwa yang disebut Al-Shida Al-Mustahiriyah, sebuah bencana kelaparan hebat akibat surutnya sungai Nil selama 7 tahun. Ini memicu anarki sosial ekonomi yang parah. Di luar ancaman datang dari perang salib pada akhir abad ke-11. Karena kelemahan militer dan perpecahan, Fatimiyah gagal mempertahankan wilayah hingga kehilangan Yerusalem pada 1099 Masehi. Ini adalah pukulan telak bagi legitimasi mereka. Dan akhirnya pada tahun 1171, Salahuddin al-Ayyubi yang awalnya menjabat sebagai wazir Fatimiyah secara resmi membubarkan dinasti ini. Salahuddin memerintahkan khutbah Jumat kembali menyebut nama Khalifah Abbasiyah, menandai kembalinya Mesir ke pangkuan Sunni dan berdirinya dinasti Ayyubiyah. Meskipun dinasti Fatimiyah telah runtuh lebih dari 800 tahun yang lalu, sejak mereka tak pernah benar-benar hilang, warisan peradaban mereka tetap hidup. Universitas Al-Azhar yang awalnya menyebar ideologi dinasti bertransformasi menjadi pusat pembelajaran Sunni terkemuka setelah era Salahuddin. Tata kota Kairo yang megah serta kontribusi tak ternilai dalam seni, sains, dan toleransi menjadi bukti kebesaran mereka. Dinasti Fatimiyah mengajarkan kita bagaimana sebuah peradaban dibangun melalui visi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, namun juga mengingatkan kita bagaimana perpecahan internal bisa meruntuhkan segalanya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.